Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya kita kembali bisa melanjutkan majalis fi syahri Ramadan yang setiap pekannya kita rutin mengkajinya. Di sini insyaallah akan kita kaji dengan tema Fadlul Ashril Akhir min Ramadan, yaitu keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Keutamaannya apa saja? Insyaallah akan kita kasih beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kenikmatan, diberi kesempatan untuk bisa masuk bulan Ramadan di tahun ini yang sudah separuh jalan, ya, sudah 15, 16, yang insya Allah sebentar lagi akan kita memasuki 10 hari terakhir, ya, tanggal 20 Ramadan. Yang pasti 10 hari terakhir ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya di dalamnya ada banyak sekali keutamaan. Nah, 10 hari terakhir ini juga para ulama menganjurkan untuk berijtihad aksar atau berupaya lebih dalam beribadah. Kenapa begitu, ya? Nah, insyaallah kali ini akan kita kaji. Nah, kemudian kita coba langsung saja, ya, mengkajinya. Bismillah. Di sini disebutkan wa min khosa'isiha, dan termasuk khosa'is yaitu kekhususan atau keistimewaan, begitu, ya. Keistimewaan dari bulan 10 hari terakhir ini adalah kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bil amali fiha aktsar min ghairiha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yajtahidu aktsar di 10 hari terakhir ini ketika memasuki malam 20 dari maghrib itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikhtiar, berupaya, beramal lebih dibanding hari-hari sebelumnya, yang mana seluruhnya di bulan Ramadan ini adalah pembebasan dari api neraka. Kemudian seluruhnya bulan Ramadan itu juga termasuk rahmah, ya. Maka akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad atau berikhtiar, berupaya lebih dalam beramal, baik itu ibadah yang mulai, ya, baik itu terutama adalah di malam-malamnya, ya. Jadi di sini ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir wala yajtahidu fi ghairihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini disebutkan dalam hadis Muslim, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupaya lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Jadi lebih khusus lagi, gitu, ya. Jadi yang mana Ramadan, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga beribadah lebih ditingkatkan lagi dibanding bulan-bulan yang lainnya, akan tetapi di 10 hari terakhir ini, ya, 10 hari terakhir ini Nabi lebih meningkatkan amal ibadah, baik itu sholat, sedekah, ya. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya, para istrinya, dan beliau ahya lailahu. Ini disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Wa fi sahihaini, ya, sahihain itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، إن شاء الله شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Disebutkan dalam Bukhari Muslim.
syadda mi'zarahu. Maksudnya syadda mi'zarahu itu adalah yakni ya'tazilu nisa'ahu yatafarraqu lis-salati wal zakah wal dzikr. Di syadda mi'zarahu. Syadda itu adalah maksudnya adalah memperkencang gitu ya, atau mempererat tali sarungnya dipererat. Artinya ya'tazil anin nisa, di 10 hari terakhir itu betul-betul khusyuk untuk beribadah, ya, menjauhi istrinya, bukan menjauh karena ada masalah, tapi tidak mencampurinya, begitu ya. Jadi betul-betul hanya 10 hari terakhir itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah khusyuk sampai-sampai ya tidak mencampuri istrinya. Wa ahya lailahu, ya, dan beliau di malam-malam 10 hari terakhir ini beliau ahya lailahu, betul-betul menghidupkan malamnya. Jadi tidak tidur begitu ya di malam 10 hari terakhir ini. Wa ayqadha ala, dan tidak cukup demikian ya. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangunkan keluarganya, di antaranya di sini adalah para istri-istrinya, azwaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalam wafil musnad anha qalat, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakhlitu al-ashrina bi salatin wa shaumin wa naumin. Fa idza kana al-ashru sammara shadda mi'za wa shadda mi'zarah. Ya, kurang lebih maknanya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 20 hari sebelumnya, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 20 itu yakhlit. Yakhlit itu antara mencampur ya. Jadi beliau beribadah juga di sini yaitu sholat dan puasa, wa naum, beliau juga tidur, subhanallah. Namun begitu masuk 10 hari terakhir, beliau apa yang beliau lakukan ya? Ahya lailahu, betul-betul menghidupkan malamnya. Jadi hanya 10 hari di bulan Ramadan ya, 10 hari terakhir. Jadi ahya, menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan sholat, dengan zikir, ya, baik zikir dalam hati maupun secara lisan. Kemudian sedekah juga ya. Mungkin kalau kita sedekah bisa kita lakukan di siang hari ya. Tapi kalau misalnya malam hari pun juga sekarang bisa ya, sangat bisa, sangat memungkinkan. Karena yang namanya sedekah itu kan tidak harus langsung ya, dan biadin, bisa kemudian kita lakukan dengan cara mentransfer, mungkin kita transfernya malam-malam, itu tidak masalah ya. Yang penting di 10 hari terakhir di waktu malam itu betul-betul dihidupkan untuk membaca Al-Quran, tilawatul Quran, ya, untuk qiyamul lail, untuk berdiri itu adalah untuk sholat ya tentunya, kemudian zikir, subhanallah. Jadi betul-betul dihabiskan untuk beribadah. Kemudian dalam hadis yang lain ya, bahwasanya kata Aisyah juga ya, karena di sini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah para istrinya, yang salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menyebutkan ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah. Jadi beliau untuk qama, menghidupkan malamnya. Nah, koma itu bisa berarti berdiri ya, atau bisa juga berarti artinya orang yang berdiri itu kan nggak tidur gitu ya. Artinya betul-betul menghidupkan malamnya ya. Lailatan qoma lailatan hatta shabah, sampai pagi. Subhanallah. Ini adalah seorang nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan para umatnya? Tentu kita sebagai umatnya kepada siapa lagi mengambil satu contoh, tentu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mudah-mudahan 10 hari yang terakhir ini yang kita nantikan, mudah-mudahan kita disampaikan pada 10 hari terakhir dan kita bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam berikhtiar untuk memperbanyak ya, untuk memperbanyak dan memperbagus tentunya yang tadinya belum khusyuk ya, kita lebih khusyuk lagi di 10 hari terakhir ya. Fa fi hadhil ahadits dalilun ala fadilati hadza al-ashr. Jadi hadis-hadis yang saya sebutkan tadi bahwasanya Nabi memperkencang sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya di 10 hari terakhir, itu menunjukkan akan adanya fadilah di 10 hari terakhir ini, yang mana beliau tidak lakukan 20 hari sebelumnya begitu ya. Jadi kalau hadis yang Aisyah tadi menyebutkan bahwasanya Nabi 20 hari sebelumnya itu
ibadahnya itu dicampur ya dengan tidur. Maksudnya Nabi malam-malamnya itu melakukan tidur. Adapun di 10 hari terakhir, subhanallah, beliau betul-betul menghidupkan sampai tadi Nabi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan qoma lailatan hatta subuh ya, sampai pagi, masya Allah. Kemudian khosais yang kedua ya, khosais yang kedua di sini disebutkan wa min khosais hadhihi al-ashr anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Jadi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha. Jadi i'tikaf ya, beriktikaf. Di sini ada yang paling bawah ya. Min khasaisiha hadhihi al-ashr kana ya'takifu fiha. Apa itu i'tikaf ya? I'tikaf disebutkan di sini luzumul masjid li tafarruq li ta'atillahi azza wa jalla wa huwa sunan wa huwa min as-sunan ats-tsabitah bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan 10 hari terakhir ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Beriktikaf apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah luzumul masjid ya, luzumul masjid. Selalu melazimi masjid. Artinya beliau betul-betul di dalam masjid ya. Di dalam masjid yang artinya beliau tidak tidur di rumah ya. Kalaupun mungkin siangnya istirahat karena malamnya tadi telah bergadang untuk beribadah, maka tidurnya pun ya istirahatnya itu masih di dalam masjid. Jadi i'tikaf itu adalah luzumul masjid, melazimi masjid. Untuk apa? Litafarruq li ta'atillah. Jadi untuk meninggalkan seluruh perkara urusan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hukumnya? Wahwa minas sunnah. Dan i'tikaf itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang mana itu disebutkan dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini disebutkan bahwasanya Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ya. Wala tubashiruhunna, jangan engkau dekati wanita, artinya di sini mencampuri istri-istrimu, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan engkau dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Artinya beriktikaf itu ya di masjid ya, bukan di musola, bukan di apalagi di rumah ya, musola rumah itu tidak disebut dengan i'tikaf ya. Jadi i'tikaf itu dilakukan di dalam masjid yang mana masjid tersebut digunakan untuk sholat berjamaah secara umum ya. Jadi bukan musola kantor, bukan musola khusus ya. Jadi betul-betul itu adalah jami' ya. Jami' itu adalah masjid yang mengumpulkan banyak orang, di situ dilakukan sholat Jumat ya. Nah, jadi kalau di musola yang tidak kerjakan sholat di dalamnya, sholat Jumat maksudnya, maka nanti tentu akan keluar ya, bukan seseorang untuk keluar. Maka kalau keluarnya seorang dari masjid dalam bentuk sedangkan dia dalam keadaan beriktikaf, maka ini bisa membatalkan iktikafnya. Insya Allah nanti kita bahas di bab iktikaf gitu ya. Adapun di sini pembahasannya adalah masih seputar keutamaan 10 hari terakhir ini. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya lebih keras ya, beramal lebih rajin, lebih khusyuk, lebih ditekankan lagi ya. Karena salah satunya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita untuk beriktikaf di dalam 10 hari terakhir. Nah, apakah sunnah i'tikaf ini hanya berlaku bagi laki-laki? Tentu tidak ya. Jadi kaum perempuan itu juga boleh beriktikaf. Ya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 10 hari terakhir. Kemudian hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diwafatkan oleh Allah. Jadi sejak pertama kali ada syariat berpuasa, yaitu di tahun kedua Hijriah, beliau selalu beriktikaf gitu ya. Beriktikaf di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim sahihain ya. Insyaallah. Jadi
kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, hatta tawafahullahu, sampai diwafatkan Allah. Ya. Kemudian apa? Setelahnya, setelahnya para istri-istrinya, ya, para istri-istrinya di sini, para ummahatul mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya mereka radhiyallahu anhunna, mereka beriktikaf setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iktidaan bi zawjihinna, ya, dalam rangka mengambil kudwah, ya, atau mengikuti sunnah daripada suaminya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hadis ini bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya seorang perempuan, ya, baik yang sudah bersuami ataupun yang belum bersuami, itu boleh beriktikaf dengan syarat yang pertama, bagi yang bersuami tentu adalah dengan izin suami, ya, karena yang kita tahu bahwasanya iktikaf itu betul-betul kita melazimi masjid, nggak kemana-mana, gitu kan, terutama mereka yang punya anak, tentu lebih repot lagi, ya kan, makanya di sini adalah tentu dengan izin suami, ya. Kemudian yang kedua adalah aman dari fitnah, ya, kita sebagai seorang wanita, maka salah satunya untuk mengamankan diri dari satu fitnah itu adalah dengan cara menutup aurat, ya, menutup aurat, dan di situ ma'ruf, ya, masjidnya, lingkungannya betul-betul aman untuk bagi seorang wanita untuk beriktikaf. Misalnya mungkin toiletnya agak jauhan dengan laki-laki, jadi betul-betul privacy untuk wanita, begitu ya. Kita beriktikaf di dalamnya tidak terlalu terbuka, ya, karena memang kita sebagai seorang wanita itu betul-betul harus disembunyikan, begitu ya, auratnya, agar supaya tidak menggoda yang lainnya. Jadi di antara salah satu syarat bagi seorang wanita untuk beriktikaf bagi yang bersuami adalah izin suami, ya. Dan itu juga merupakan sunnah. Dan sunnah ini adalah berlaku bagi laki-laki dan wanita. Jadi di sini hadisnya, ya, hatta tawaffahullahu azza wa jalla tsumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi bahwasanya para istri-istri Nabi terdahulu juga beriktikaf setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan Allah. Nah, ini adalah khasais atau kekhususan daripada 10 hari terakhir, ya, di bulan Ramadan. Nah, kemudian jadi maksud dari i'tikaf ini apa? Wal maksud bil i'tikaf yaitu inqita'ul insanu minan nasi liyatafarruq, ya, liyatafarruq li ta'atillahi di masjid min masajidihi talaban li fadlihi wa thawabihi wa idraki lailatul qadri. Jadi maksud dari i'tikaf itu adalah i'tikaf itu berdiam diri di masjid, beribadah, ibadah apapun dilakukan, ya. Jadi mulai dari zikir, ya, kemudian tilawah, membaca Al-Qur'an terbanyak, ya, kemudian sholat dan lain sebagainya. Dan sholat pun juga banyak sekali, ya, yang mulai, ya. Yang penting sholat di dalamnya, ya. Dan maksud dari i'tikaf ini adalah mengapa kita harus di masjid? Karena di masjid itu adalah tempat Baitullah, ya. Yang kedua, ketika seorang itu di rumah Allah, tentu dia akan yastahi, ya. Dia akan malu ketika dirinya di rumah Allah, dia sebagai tamu, gitu ya, akan membicarakan perkara dunia. Artinya di sini betul-betul inqita', ya. Inqita' itu memotong diri, ya. Memotong diri dari dari perkara-perkara dunia. Hanya sejenak saja, ya. Kisaran 10 hari terakhir. Tolaban li fadlihi, untuk mendapatkan keutamaan. Wa thawabihi. Begitu juga pahala dari Allah, ya, yang Allah janjikan, ya, subhanallah, man qama lailatul qadri, ya, karena siapa di malam Lailatul Qadri itu dia bertepatan, ya, kemudian di qama lailatul qadri, dia menghidupkan malamnya, ya, maka janji Allah, ya, bahwasanya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, subhanallah. Idraka lailatul qadri, yang paling utama itu adalah untuk mendapatkan atau untuk mendapati Lailatul Qadar, di mana Allah jadikan satu malam, ya,
di 10 hari terakhir ini. Jadi tidak seluruhnya 10 hari terakhir, namun ada satu malam yang sangat istimewa. Maka 10 hari terakhir ini dianjurkan untuk beriktikaf dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadri. Di antaranya maka ketika seorang beriktikaf itu ada beberapa hal yang harus dijauhi, ya. Nah, di sini di antaranya adalah wa yuhramu 'alal mu'takif al-jima' wa muqaddimatuhu min at-taqdir wal lamsi li syahwah li qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa li qoulihi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masjid. Di antara hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang beriktikaf itu adalah mubasyaratul nisa, ya, mencampuri seorang istri, ya, atau di sini disebutkan berhubungan intim itu dilarang, ya, bagi orang yang sudah niat untuk beriktikaf di dalam masjid. Walaupun dahulu, ya, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri-istrinya itu nempel dengan masjid, tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Wala tubashiruhunna. Jangan kamu dekati para wanita. Jangan kamu melakukan hubungan intim dengan para istri, ya, istri kamu, ya. Di sini khitabnya atau lawan bicaranya adalah lebih khusus, ya, daripada kamu muslim. Wala tubashiru, ya. Itu lebih banyak, ya. Kemudian apakah beriktikaf itu boleh mengeluarkan sedikit badannya, anggota badannya? Artinya apakah harus betul-betul dalam masjid begitu, ya? Di sini ada satu kisah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan, ya, anggota badannya, di antaranya adalah kepala. Subhanallah, ya. Jadi karena memang rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nempel dengan Masjid Nabawi, ya, dengan Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu boleh, ya, bagi orang yang mu'takif itu mengeluarkan anggota badannya. Di antaranya di sini adalah Nabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takif wa aghsalahu wa ana haid. Kata Aisyah, ya, di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beriktikaf itu mengeluarkan kepalanya. Ya, artinya karena memang bilik Nabi, ya, kamar Nabi itu nempel dengan masjid. Jadi artinya bilik Nabi ini tidak dihukumi sebagai masjid. Dia bukan masjid, bukan tempat sholat, ya. Karena ini adalah kamar khusus bagi Nabi. Jadi beliau mengelongokkan kepala ke dalam bilik Aisyah pada saat itu. Kemudian karena pada saat itu Aisyah sedang haid, maka beliau tidak beriktikaf, ya. Dan hal ini boleh, artinya tidak membatalkan iktikaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau beliau masuk ke dalam bilik, maka ini bisa membatalkan iktikafnya. Kalau hanya sebagian saja, maka itu boleh, seperti itu, ya. Dan yang terakhir, khosais dari Syah min Ashri Awakhir di bulan Ramadan ini adalah yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu adanya adanya Lailatul Qadri. Jadi di sini disebutkan wa min khasa'is hadhihi al-ashr anna fiha Lailatul Qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Subhanallah. Ya, di sini yang paling terakhir, ya. Wa min khasa'isi hadhihi al-ashr anna fiha Lailatul Qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Fa'rifu rahimakumullah lihadhihi al-ashr fadlaha wa la tudayyi'uha. Kemudian hendaknya kita mengetahui keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi kalau kita yang kita bahas kali ini adalah 10 hari terakhir, ya. Maka masuk ke dalam Lailatul Qadar, maka ada keutamaannya sendiri, hendaknya kita mengetahuinya, wala tudayyi'u. Kemudian kita tidak menyia-nyiakan 10 hari terakhir ini, khususnya adalah malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu, ya, yang kita tidak tahu terletak di malam yang keberapa, ya. Yang jelas hikmahnya adalah agar supaya kaum muslimin ini betul-betul tasabaku, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan di 10 hari terakhir ini. Jadi Rasulullah, ya, tidak memberitahu kita, ya, malam Lailatul Qadar ini di malam ganjilkah atau di malam genapkah, Allahu a'lam, ya, di awal malam atau di akhir malam, itu juga tidak disebutkan, agar supaya kaum muslimin ini betul-betul
melazimi 10 hari terakhir dan bersemangat di dalamnya. Maka hendaknya kita, terutama adalah sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, mungkin hendaknya kita mendukung suami-suami kita, mungkin yang sudah punya putra, yang sudah besar, maka kita dukung ya mereka untuk beriktikaf di dalam masjid yang tentu di sini adalah masjid-masjid yang mengadakan iktikaf ya, karena memang yang kita tahu masih dalam kondisi pandemi ya. Apa namanya, yang kemudian kalaupun kita sebagai seorang ibu belum bisa beriktikaf di dalam masjid, maka hendaknya kita pun juga menghidupkan malam-malam kita di rumah ya. Walaupun di rumah, maka hal itu pun bisa kita lakukan. Terlebih mungkin kita yang masih memiliki beberapa balita ya, jadi ada anak kecil yang tidak mungkin kita tinggalkan di rumah, karena itu adalah kewajiban yang lebih wajib bagi seorang ibu adalah mengasuh putra putrinya di rumah ya, dibanding dia harus beriktikaf. Karena iktikaf itu sendiri adalah perbuatan sunnah ya. Sunnah itu adalah yang kalau kita kerjakan tentunya pada saat itu kita tidak punya kewajiban yang lain ya. Jadi kalau seorang ibu kewajibannya ya tentu dia adalah mengasuh, mengurus, yang mendidik anak di rumah. Adapun seorang suami ma'ruf ya, seorang suami memang keluar ya. Allahu a'lam, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, bisa dipahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.